Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menorehkan kinerja ciamik dari 5 hari perdagangan hanya 1 hari IHSG tergelincir ke zona merah. Kendati aliran modal asing masih mengalir deras keluar, IHSG sepanjang pekan lalu naik 3,74%. Sementara harga emas dunia mengawali perdagangan pekan ini di zona merah. Meneruskan koreksi yang terjadi pekan lalu, harga emas melemah karena para pedagang melepas posisi mereka setelah tanda-tanda bahwa rally logam mulia tersebut berjalan terlalu cepat. Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Ya Pak, kalau tadi di awal saya katakan IHSG itu menguat 3,74% selama sepekan. Tapi pekan ini sepertinya faktor internal masih merupakan salah satu sentimen yang harus diwaspadai juga terkait dengan data inflasi. Nah, bicara mengenai inflasi, tadi saya membaca beberapa analis mengatakan inflasi April itu kemungkinan meningkat 1,2% secara year on year dibandingkan dengan bulan Maret 1,03%. Bagaimana market mensikapi kemungkinan adanya penurunan peningkatan inflasi dan juga bagaimana melihat kondisi ini, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya inflasi Indonesia itu relatif rendah ya, jadi Hmm, relatif terkendali. Memang kalau kita lihat harusnya di bulan lalu itu inflasinya agak sedikit bergerak naik ke atas karena kita ada event besar kita yaitu Lebaran yep. gitu ya. Justru kalau terjadi inflasi yang terlalu rendah ketika ada event besar seperti Lebaran itu lebih merupakan indikasi yang kurang baik gitu ya. Artinya tidak ada daya beli masyarakat. Jadi kenaikan inflasi pada bulan ini gitu ya, pada bulan April itu tentu bagus ya, artinya menunjukkan adanya consumption gitu sehingga mendorong inflasi naik dan mengingat adanya event besar kita yaitu Lebaran. Jadi menurut saya ini sentimennya relatif positif bagi kita. Hmm, Pak Hans, selain inflasi yang tadi harus diwaspadai, mengingat memang harusnya ada driven ketika pada saat Lebaran, tapi justru malah mungkin menjadikan momentum pasca Lebaran ini ya masih harus dilihat. Tapi yang menarik juga kalau kita membaca mengenai data dari Bank Indonesia akan melakukan laporan survei perbankan triwulan pertama di 2025 pada April 28 ini, Pak. Survei ini yang banyak para analis mengatakan akan memberikan gambaran tentang prospek kredit dan likuiditas perbankan ke depan. Lalu bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, memang saat ini dari beberapa bulan terakhir gitu ya, yang salah satu menjadi konsen pelaku pasar itu adalah potensi kredit macet yang bergerak naik ke atas gitu. Nah, kita harus akui memang ada tanda-tanda yang menunjukkan ada sedikit masalah kita pada kelas menengah ke bawah, sehingga ada potensi kredit macet yang meningkat pada level menengah tadi ya, terutama UMKM ke bawah gitu. Jadi ini jadi perhatian. Nah, oleh karena itu tetap survei yang dilakukan Bank Sentral itu jadi sangat cukup penting gitu ya. Tetapi kalau merefer pada laporan keuangan yang sudah terbit gitu ya untuk sampai akhir tahun lalu, terlihat kinerja perbankan kita relatif cukup bagus ya di kuartal 1 dan laporan keuangan tahun lalu gitu yang udah terbit gitu. Jadi Hmm. tentu survei ini juga akan memberikan gambaran pada kita bagaimana industri perbankan kita di tengah memang ada tekanan dari global berupa perang dagang dan dari dalam negeri ya, di mana eh, masalah COVID sendiri belum benar-benar selesai mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ini kalau dari dalam negeri dua sentimen ini yang masih ditunggu ya Pak. Lalu kita bergeser ke sentimen dari eksternal ataupun global. Kalau kita melihat kita masih menantikan advance GDP growth rate Amerika Serikat, kemudian juga PCE atau personal consumption expenditure yang di bulan Maret yang baru akan dirilis nanti. Sejumlah proyeksi mengatakan pertumbuhan ekonomi Amerika ini terkontraksi ya Pak, atau melambat secara signifikan sebesar 0,4% secara kuartalan. Bagaimana Anda melihat potensi terkontraksinya ISG pada pekan ini Pak? Iya, memang kalau kita lihat kelihatannya Amerika sedang menghadapi masalah ya ketika mereka memulai perang dagang. Ini masalah besar terjadi di ekonomi US. Nah, ternyata mungkin Donald Trump berpikir bahwa strategi perang dagang itu lebih arahnya menggertak, kemudian memikirkan orang datang untuk bernegosiasi, Mhm. kemudian dia meminta negara-negara tersebut membeli barang US lebih banyak gitu Mhm. dan dia berusaha merubah aturan-aturan negara tersebut gitu seperti
berbagai kebijakan non tarif yang mengganggu barang-barang US untuk masuk ke negara tersebut. Nah, tetapi kalau kita lihat perlawanan yang dilakukan oleh Tiongkok ini kelihatannya akan menjadi masalah bagi mereka gitu ya. Karena pengusaha-pengusaha di Amerika itu udah berkumpul dan bertemu dengan Donald Trump menyatakan nampaknya supply chain di US terganggu. Nah, ini yang kita lihat ya, kalau US itu kan ekonominya 70% dari consumption. Nah, kalau terpukul consumption-nya itu tentu ekonominya akan bergerak turun ke bawah. Nah, jadi data ini cukup penting ya melihat bagaimana sebenarnya dampak dari perang dagang ini. Biarpun mungkin dampaknya belum terlalu terasa ya. Karena survei terakhir di Amerika itu ya saya lihat mereka mengantisipasi perang dagang ini. Jadi import itu udah dipercepat dulu sebelum tarif di-apply gitu ya. Tetapi kita akan melihat kalau makin lama konflik terjadi ini pasti akan mempengaruhi ekonomi US. Pak, ini kalau kita bicara mengenai Tiongkok tadi yang menarik juga ada data NBS Manufacturing PMI dan Shanxi PMI yang akan dirilis pada 30 April ini Pak, ini menjadi cerminan ya Pak bagi sektor manufacture dan apakah ini juga berbanding lurus dengan adanya stimulus dan juga kebijakan fiskal moneter di Tiongkok sendiri Pak. Bagaimana Anda melihat di tengah perang tarif ini Pak? Ya, tentu Tiongkok juga akan pasti terpengaruh gitu ya, biarpun mungkin dalam periode 7 tahun terakhir ya dari 2018 mereka tentu sudah memitigasi semua potensi risiko gitu ya dengan cara Tiongkok itu melakukan investasi di berbagai negara ya ke ASEAN kemudian ke Afrika dan kemana-mana, tetapi dia tidak cuma investasi di sana infrastruktur dan macam-macam, tetapi juga membangun jalur perdagangan. Nah, tujuannya untuk memitigasi risiko kalau Amerika melakukan blok terhadap perdagangan mereka gitu. Karena selama zamannya Joe Biden pasca Donald Trump jilid pertama gitu, tarif terhadap Tiongkok itu benar-benar tidak terlalu dikurangin oleh Joe Biden ya, malah beberapa yang di teknologi dinaikkan gitu. Nah, ini menyebabkan mereka sudah melakukan banyak mitigasi risiko yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat data-data yang keluar, manufaktur saat ini yang keluar, kelihatannya dampak dari perang dagang jilid 2 ini belum akan terlalu terlihat. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Tiongkok aja sebelumnya keluar, itu kan malah meningkat. Kenapa meningkat? Karena industri menggenjot produksi, melakukan pengiriman lebih cepat gitu untuk menghindari tarif. Tetapi memang begitu penerapan tarif April di awal April ini kelihatan barang-barang udah di stop dikirim gitu ya. Jadi ini tentu jadi konfirmasi ya, orang ingin melihat konfirmasi kira-kira perang tarif yang terjadi ini lebih besar dampaknya kepada Tiongkok sendiri atau kepada US. Kita beralih ke komoditi emas nih Pak yang beberapa waktu terakhir selalu melonjak tinggi bahkan sudah pernah mencapai 3.200 US dollar per troy ounce. Nah, kalau di perdagangan Senin ini Pak hingga pukul 6.08 waktu Indonesia Barat harga emas dunia di pasar spot melemah Pak 0,07% di posisi 3.315,20 per troy ounce dalam US dollar. Bagaimana pelaku pasar Pak melihat dan menyikapi turunnya harga emas Pak? Ya, level tertinggi emas itu di 3.500 ya. Dan ini udah banyak diprediksi bahwa emas tahun ini highest levelnya 3.500 gitu. Nah, yang perlu menjadi perhatian, emas itu kemarin diambil besar sekali oleh orang karena kekhawatiran tentang konflik perang dagang gitu. Tetapi dari awal pekan lalu gitu ya, jadi kelihatan Donald Trump mulai melunak gitu ya dengan dia mengatakan tarif terhadap Tiongkok terlalu tinggi, kemudian mereka membuka peluang menurunkan tarif tadi dan menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan negosiasi dagang dengan Tiongkok. Biarpun dibantah oleh Tiongkok ya, Tiongkok membantah mengatakan tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut gitu. Tetapi langkah Trump di mana dia mengecualikan gitu ya barang-barang elektronik, handphone dan lain-lain, kemudian disambut oleh Tiongkok dengan mengatakan dia juga meminta usulan pada perusahaan-perusahaan mereka untuk mengecualikan barang-barang US tertentu gitu ya untuk tarif 125% gitu. Nah, ini menyebabkan eskalasi perang dagang menurun gitu. Nah, ini menyebabkan orang keluar dari pasar emas sendiri gitu
Dan di sisi lain yang perlu kita perhatikan juga indeks dolar gitu ya. Jadi selama perang dagang terjadi ternyata orang lebih banyak membuang US dollar karena mereka membuang obligasi US, membuang pasar saham US gitu. Kemudian menyebabkan indeks dolar melemah gitu. Nah, indeks dolar melemah menyebabkan harga emas bergerak tinggi. Tapi seiring dengan turunnya tensi perang dagang, ini mulai ada pergeseran gitu ya. Sehingga kalau kita lihat emas mengalami koreksi. Nah, faktor lain yang menjadi perhatian tentu saja adalah tadinya juga Donald Trump menyerang Jerome Powell ya, karena Jerome Powell tidak ingin menurunkan tingkat suku bunga, padahal uh, uh, Trump melihat bahwa Amerika berpotensi terkena resesi ya, jadi harapannya bunga turun untuk memberikan stimulus. Tetapi The Fed melihat bahwa kebijakan Trump ini cenderung mendorong inflasi lebih tinggi, jadi dia tidak berminat cepat-cepat menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ketika Trump merencanakan pemecatan Jerome Powell itu pasar khawatir sehingga emas bergerak naik ke atas ya, aset safe haven ya, franc Swiss dan yen Jepang dan emas tiga-tiganya diburu investor. Tetapi Baik, kan sekarang geser ya karena si Trump melambek dan mengatakan tidak ingin memecat Jerome Powell. Jerome Powell. Ya, Pak Hans, terakhir rekomendasi saham apa saja yang layak untuk dikoleksi sepanjang perdagangan di pekan ini, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya saham ya, jadi kita ini juga menguat pasar saham kita salah satunya karena BPJS TK ya, yang berencana dalam 3 tahun menaikkan alokasi mereka pada investasi pasar saham gitu ya. Oleh karena itu kalau agak panjang tentu saham seperti BCA, Mandiri, BRI, ICBP, dan Antam ya, itu bisa jadi pilihan kita di periode yang agak panjang. Di periode yang pendek ya perdagangan kita masih melihat bahwa saham Goto masih bisa menguat ya. Kemudian saham lain ITMJ ya sesudah pembagian dividen saham lagi sideways gitu ya, dan kita melihat ada potensi penguatan di ITMJ. INTP juga ya kalau kita lihat sideways sesudah kenaikan ini berpotensi melanjutkan penguatan. Jatva ya sesudah penurunan kita pikir ada potensi rebound. Kemudian satu lagi SMGR ya, kita pikir langkah seperti BPJS TK kemudian Danantara yang mungkin menambah porsinya di saham Indonesia ini menyebabkan saham BUMN tetap menarik. Baik, Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih.